Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, semoga syafaat Rasulullah sampai kepada kita selaku umatnya yang taat akan ajarannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelumnya di sini Bapak selaku Ketua Program Teknik Komputer dan Informatika SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan memperkenalkan atau menyampaikan beberapa program yang berkaitan dengan teknik komputer dan informatika. Baik, sebelum masuk ke materi pengenalan, yang pertama perkenalkan dulu Bapak di sini, profil ya. Profil Bapak yang pertama, nama Bapak Handi Rusnandi, mengajar di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka itu sebagai guru produktif. Alamat atau tempat tinggal di Jalan Raya Barat nomor 20 Cicalengka, Kabupaten Bandung. Lebih tepatnya ini kalau ada yang kenal di daerah Citarik, Cicalengka. Untuk kontak person atau nomor handphone 085 221 613 617. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu profil dari Bapak. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang apa saja yang ada di program teknik komputer dan informatika. Yang pertama ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum di sini ada bidang keahlian, di mana bidang keahliannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Adapun program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Nah, ini merupakan program yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, teknik komputer dan informatika, di mana teknik komputer dan informatika ini ada kompetensinya. Kompetensi yang pertama yaitu teknik komputer dan jaringan, atau kita singkat TKJ. Nah, anak-anakku, ada sebagian di antara kalian yang mungkin tidak tahu itu TKJ. Nah, ini teknik komputer dan jaringan. Yang kedua ada multimedia, kompetensi multimedia atau disingkatnya MM. Ya, jadi kompetensi ini bisa disebut juga jurusan. Kalian masuk jurusan TKJ, masuk jurusan multimedia. Nah, ini struktur kurikulum yang ada di SMK Ma'arif. Baik, selanjutnya berkaitan dengan TKJ dan multimedia. Ada apa saja di TKJ dan multimedia? Oke, pertama kalian akan mempelajari muatan peminatan kejuruan. Nah, ini TKJ dan multimedia. Nah, yang membedakan antara SMA dan SMK yaitu di muatan peminatan kejuruan. Di mana di SMK kalian akan belajar tentang dasar bidang keahlian,
kompetensi keahlian, dan di sini untuk dasar bidang keahlian sendiri TKJ dan multimedia sama. Yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital atau disingkat sebagai Siskomdik ya. Mungkin ini mata pelajaran baru bagi kalian. Di SMP mungkin belum ada, atau di SMP dulu pernah dikenal dengan KKPI atau TIK. Nah, untuk di SMK sendiri itu ada simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia ya. Untuk fisika dan kimia ini kalian pernah belajar di SMP mungkin ya, fisika dan kimia, jadi sudah tidak asing lagi. Baik, selanjutnya TKJ dan multimedia mempelajari dasar program keahlian. Ini tadi ada masuk ke C2-nya dasar program keahlian. Nah, di sini baru apa yang kalian pelajari yang membedakan antara SMK dengan SMA, tergantung dari jurusannya masing-masing. Yang pertama belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Yang kedua pemrograman dasar. Yang ketiga desain grafis. Nah, ini berkaitan dengan disebut dengan produktif TKJ atau produktif multimedia. Nah, di sini sama antara TKJ dan multimedia. Di semester 1 kalian akan belajar mata pelajaran berikut itu ya. Baik, selanjutnya teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini yang membedakan antara TKJ dan multimedia. Nah, untuk TKJ sendiri, pelajaran apa yang akan kalian pelajari? Ini di C3 yang membedakannya. Itu ada kompetensi keahlian. Yang pertama, pelajarannya yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau disingkat WAN. Yang kedua, ada administrasi infrastruktur jaringan. Kalau disingkat nanti di pelajarannya AIJ. Lalu ada administrasi sistem jaringan. Kalau disingkatnya nanti ada ASJ. Lalu yang keempat ada teknologi layanan jaringan atau disingkatnya TLJ. Yang terakhir itu ada produk kreatif dan kewirausahaan atau istilahnya adalah PKK. Nah, ini untuk kompetensi kalian yang akan kalian pelajari di semester 3 dan di semester 3 sampai semester 6 ya. Jadi yang membedakannya itu di C3 atau di kompetensi keahlian untuk TKJ. Selanjutnya untuk multimedia ya, C3-nya itu ada apa saja? Yang pertama ada desain grafis percetakan. Yang kedua ada teknik pengolahan audio dan video, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Keempat, desain media interaktif, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di sini lebih dititik beratkan kepada kompetensi masing-masing jurusan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Jadi di sini yang membedakannya. Baik, selanjutnya fokus di TKJ atau sasaran di TKJ. Kita fokuskan ke titik tekan pembelajaran. Belajar apa saja? Tadi sudah ada mata pelajarannya. Nah, ditambah nanti di pembelajarannya itu dititik beratkan atau ditekankan kepada kalian harus mengenal tentang perangkat keras komputer atau hardware istilahnya. Nah, jadi di sini kalian harus tahu alat-alat penunjang komputer atau komputer itu sendiri terdiri dari apa saja. Ya, harus tahu. Yang kedua ada sistem operasi dan aplikasi jaringan komputer. Sistem operasi kalian harus tahu juga ada Windows, ada Linux, itu harus nanti kita pelajari. Aplikasi jaringan komputernya juga ya, jadi nanti ada aplikasi pendukung yang berkaitan dengan jaringan komputer. Untuk keahlian program ini difokuskan pada
instalasi hardware, baik PC dan jaringan, pemasangan instalasi itu, ya. Lalu ke administrasi sistem operasi dari model teks atau open source, ya. Di sini biasanya ada teks, ada GUI ya. Teks di sini lebih ke open source, kalau GUI grafik user interface itu lebih ke grafik atau tampilannya lebih user friendly biasanya. Yang ketiga ada administrasi jaringan komputer. Nah, di sini ya kalian nanti belajar tentang administrasi sistem jaringan komputer, administrasi sistem operasi, instalasi hardware. Ini keahlian yang difokuskan dari awal sampai nanti kalian output atau keluar dari SMK Ma'arif Terpadu punya bekal yang memadai di bidang teknik komputer dan jaringan. Baik, selanjutnya untuk fokus di MM atau multimedia. Titik tekan pembelajaran. Yang pertama ada perangkat keras komputer. Hardware ini masih sama. Jadi multimedia dan TKJ, perangkat keras komputer juga harus memahami. Hanya mungkin ada pembedanya nanti alat-alat multimedia, beda dengan alat-alat yang TKJ. Tambahannya sistem operasi dan aplikasi multimedia yang kedua. Jadi ada sistem operasinya sama, ada Windows, ada Linux, ya, ada mungkin Macintosh dan lain sebagainya banyak, dan aplikasi multimedia juga ini banyak ya. Keahlian program difokuskan pada yang pertama desain audio video ini dan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, media interaktif ini seperti desain game, film dan lain-lain ini lagi bagus sekarang, apalagi membuat sebuah film atau karya-karya berbentuk video interaktif atau animasi ya, bisa juga ini media interaktif. Nanti untuk multimedia difokuskan ke sana. Kalian harus bisa membuat sebuah sebuah produk yang menghasilkan hal-hal yang kreatif, inovatif. Baik, itu untuk multimedia. Dan selanjutnya ada apa saja sih di teknik komputer dan informatika? Oke. Yang pertama ada uji kompetensi kenaikan. Apa sih uji kompetensi kenaikan di sini? Yang pertama ujian praktikum kenaikan kelas 11 di semester genap. Sebetulnya tidak 11 ini ya, mohon maaf. Ujian praktikum sebetulnya dari kelas 10 ke kelas 11 kenaikan. 11 ke 12 kenaikan itu ada uji kompetensi kenaikan atau istilahnya lebih lebih familiarnya lagi adalah ujian praktek ya. Oke. Selanjutnya ada kunjungan industri. Nah, ini yang membedakan antara SMA dengan SMK, ada kunjungan industri. Ya, jadi kunjungan industri di sini tergantung dari jurusannya masing-masing. Ya, jadi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Biasanya dilaksanakan di semester 1 atau semester 2 di kelas 10. Jadi siap-siap nanti ke depan yang paling mendekati adalah kalian akan mengadakan atau akan ada kegiatan tentang kunjungan industri. Baik, ada sedikit ini tayangan kunjungan industri tahun ke belakang SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Kita saksikan. Di sini ada videonya. Selamat menyaksikan. Rombongan SMK Ma'arif Terpadu udah sampai di Telkom University. Hari ini kita mau kunjin ya, kunjin ke 10 jurusan TKJ di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujeng Ecer Pembakar Semangat Indonesia mengucapkan hatur nuhun, terima kasih buat SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka kedatangannya nonton ini talk show. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dengan kalian kita jadi semangat mengeluarkan aura-aura positif yang ada di tubuh kalian dan Endro. Ya itu aja lah pokoknya mah. Terima kasih SMK Ma'arif. Ditunggu kedatangannya lagi. Baik, itu tentang kunjungan industri ya. Selanjutnya, oke, ada yang disebut dengan praktek kerja industri atau prakrin. Nah, prakrin di sini adalah magang kerja di kelas 11 selama 3 bulan di semester 4. Jadi nanti di kelas 11 kalian akan praktek kerja industri atau magang di perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah untuk melaksanakan praktek kerja industri selama 3 bulan, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama 2 tahun di sekolah ya. Lalu ada selanjutnya uji kompetensi lulusan. Uji praktikum kelulusan sekolah atau disebutnya uji kom. Nah, ini biasanya di kelas 12. Ya, kalian bersamaan dengan ujian nasional nanti ada uji kompetensi lulusan di mana pengujinya langsung dari pihak industri. Pengujinya bukan Bapak Ibu guru, tetapi praktisi yang kompeten di bidangnya dari pihak industri. Sekolah bekerja sama dengan industri untuk menguji sejauh mana skill atau kemampuan kalian dalam kompetensinya masing-masing dan dilaksanakan di kelas 12 semester 6. Baik, lanjut ke target lulusan untuk TKJ dan multimedia. SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka memiliki peluang lapangan kerja yang cukup luas, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di swasta. Secara spesifik, peluang kerja itu antara lain. Nah, untuk TKJ dan MM, nanti kalian bisa bekerja di teknisi komputer, teknisi jaringan, web developer atau pembuat website, perusahaan pembuat website. Ini untuk multimedia, ada biro periklanan modern, industri penerbitan, industri media massa. Lalu ada lembaga komputer umum, setting dan desainer mandiri. Industri seni, industri pertelevisian, industri audiovisual, dan bisa saja Anda sebagai programmer dan lain-lain. Itu target lulusan TKJ dan multimedia. Selain itu, SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu diploma maupun strata 1, ya, baik pada jurusan yang relevan. Jadi setelah lulus, kalau ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, memiliki peluang yang besar karena kalian sudah dibekali dengan kompetensi, berkali dengan skill sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, di sini ada tenaga pengajar produktif TKJ dan multimedia. Ya. Jadi khusus yang mengajar di bidang produktif. Baik, di sini ada yang pertama ada Pak Cecep Agus, Eskom, Bapak sendiri, Bapak Handi Rusnandi. Lalu ada Bapak Alfi Sahpiri Muharman, Eskom, ada Bapak Yudi Firdaus, SPD, ada Bapak Fahmi Alam Radiansah, SPD, ada Ahmad Adista, Eskom, ada Bapak Widi Linggih Jailani, Eskom, MT, lalu ada Bapak Giri Pembayun, Eskom, ada Ibu Novita Liani Dewi, Eskom, ada Ibu Fevi Meliswita, SPD, ada Ibu Fitri Rahmah, SPD, ada Ibu Devi Kumalasari, Eskom, ada Ibu Muti Wandia, Eskom, ada Bapak Ridwan Firdaus, ada Bapak Riki, dan terakhir ada Bapak Mukti. Nah, itu tenaga pengajar profesional yang nanti akan mendidik dan mengajar kalian khusus di mata pelajaran produktif, TKJ, dan multimedia. Nah, ini ada logo ya, yang di dalamnya ada 2, yaitu logo TKJ dan logo multimedia. Ya, ini punya filosofi masing-masing tersendiri di antara TKJ dan multimedia.
Baik, mungkin itu informasi atau pengenalan tentang teknik komputer dan informatika yang menaungi 2 jurusan atau 2 kompetensi, yaitu TKJ dan multimedia. Mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan dapat diterima. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.